Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, dan sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Malah kita awali kajian kita pada saat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, bagaimanakah kabarmu semua? Sehat kan, nggih? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kamu beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaannya kepada kamu dan sekeluarga. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah pada pasal kedua, yaitu rukun iman. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Kita mengetahui anak-anakku sekalian bahwa iman kepada malaikat itu adalah merupakan rukun iman yang kedua. Dan kita mengetahui bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah. Ya. Mereka terbuat dari nur ataupun cahaya. Mereka senantiasa taat dan tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Gitu. Dan jumlah malaikat itu tidak terhitung, anak-anakku. Ya. Jumlahnya miliaran. Ya. Bahkan mungkin jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia yang ada di bumi ini. Ya. Yang memiliki tugas-tugas sendiri-sendiri. Ya. Mereka menjalankan tugasnya itu ya, dengan penuh kesetiaan, penuh dengan kepatuhan, ya, tidak pernah membangkang sedikit pun dari yang Allah perintahkan. Hanya saja malaikat-malaikat yang namanya dicantumkan Allah di dalam Al-Quran itu ada 10, yaitu malaikat Jibril, ya, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat Israel, kemudian malaikat Israfil, kemudian malaikat Raqib dan Atid, ya, kemudian malaikat Mungkar dan Nakir, serta malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Ya. Yang kesemuanya itu mungkin anak-anakku semua sudah tahu tugas dari setiap malaikat yang 10 tadi. Itu malaikat yang namanya dicantumkan Allah di dalam Al-Quran. Sedangkan yang lainnya tidak Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Gitu. Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, ya, karena ini merupakan keberadaannya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus mempercayainya, ya, karena dia adalah makhluk gaib, ya, sebagaimana halnya jin ataupun setan juga makhluk gaib, ya, yang itu juga makhluk Allah yang kita tidak pernah bisa melihatnya, ya. Demikian juga malaikat, ya, kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya. Tentu, ya, ada hikmah-hikmah, ya, besar, ya, yang ada di dalam perintah Allah ini. Tentu saja iman kepada malaikat ini juga ada hikmah-hikmahnya. Ya. Tentang hal ini, tentang keberadaan malaikat-malaikat ini kan Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285, ya. Amanar rasulu bima unzila ilahi mirabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih.
ya. Yang artinya bahwa Rasul itu beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan ya, sebelumnya, dan orang beriman itu beriman kepada Allah, juga beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya gitu. Lalu bagaimanakah, apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat itu? Kalau kita beriman kepada malaikat, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah meyakini tentang keberadaan para malaikat itu. Jadi kita harus meyakini bahwa malaikat itu betul-betul ada, ya, bukan merupakan sebuah dongeng, bukan merupakan sebuah cerita, bukan merupakan sebuah mitos, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat At-Tahrim anak-anakku ayat 6, ya, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya, yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak pernah mendurhakai Allah apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, jadi dalam Al-Quran At-Tahrim ayat 6 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwa malaikat-malaikat itu yang menjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang keras, ya, malaikat-malaikat yang kasar, ya, dan dia tidak pernah membantah terhadap perintah Allah yang diberikan kepada malaikat-malaikat tadi. Jadi di sehari-harian kita itu keberadaan malaikat itu ada yang ditugaskan Allah untuk menjaga gunung, ya. Ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga apa itu lautan, ya. Ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga sungai, gitu kan. Ya, itu banyak sekali, ya. Jadi jumlahnya tak terbatas malaikat itu. Ya, semuanya itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah untuk membangkangnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat artinya bahwa kita meyakini nama-nama malaikat, ya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Yang tadi kita sebutkan ada 10 tadi. Itu yang dicantumkan Allah dalam Al-Quran ada 10. Ya, adapun yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran jumlahnya sangat banyak, miliaran. Ya, bahkan jumlahnya mungkin saja lebih banyak daripada manusia itu. Kemudian yang ketiga adalah meyakini sifat-sifat dan karakter para malaikat yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 1, ya, Allah mengatakan, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, 4. Ya. Allah menambahkan kepada ciptaannya apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita merujuk pada Quran Al-Fatir ayat 1 ini anak-anakku, bahwa malaikat itu memiliki tugas sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya. Kalau bentuk fisiknya, ya, karena kita tidak bisa melihat, kita mengandalkan informasi dari Al-Quran ini. Malaikat itu memiliki sayap. Ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, bahkan ada yang memiliki sayap 4, bahkan ada yang memiliki sayap lebih dari itu. Ya, yang dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah melihat wujud dari malaikat Jibril yang asli, ya, yang sayapnya itu memanjang dari timur sampai ke barat, di mana gunung-gunung itu seperti bulu-bulu, ya, yang ada di dalam sayap itu. Jadi kita bisa membayangkan betapa besarnya malaikat Jibril itu dalam wujud yang asli loh, ya. Ya, kalau pada waktu memberikan wahyu kepada Rasulullah itu wujudnya dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan, ya. Tapi wujud Jibril yang asli itu malaikat yang terbesar, ya. Malaikat yang terbesar, di mana
sayapnya saja memenuhi pandangan kita dari barat ke timur. Itu sayapnya. Ya, jadi bagaimana besarnya kita tidak mengetahui, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang keempat, meyakini tugas-tugas yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat tadi. Ya, seperti Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya menyampaikan rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya. Ya, kemudian malaikat Israfil nanti meniup terompet, ya, sangkakala saat kiamat akan datang. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Raqib dan Atid senantiasa mencatat, ya, setiap yang diniatkan manusia, diucapkan manusia, dilakukan manusia tanpa terkecuali. Ya, malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat yang nanti tujuan bertugas untuk menanyakan orang-orang yang sudah mati dalam kuburnya. Malaikat Ridwan menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Itu diantara 10 malaikat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran beserta tugas-tugas yang diberikan Allah kepadanya. Pertanyaannya adalah, anak-anak sekalian, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang Islam itu untuk mengimani para malaikat? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ini untuk beriman kepada malaikat? Yang pertama adalah supaya kita semakin merasakan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kalau kita wujudkan, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan makhluk yang bisa dilihat dengan mata, tetapi di dunia lain, di alam gaib sana juga ada makhluk, ya, yang juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya makhluk yang menjadi penghuni alam gaib itu adalah para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, ya, sangat banyak sekali, ya, yang memiliki kesetiaan yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa tidak pernah membangkang sedikit pun dari apa yang Allah perintahkan. Karena memang malaikat itu tidak memiliki nafsu, ya. Dia tidak memiliki selera makan, juga tidak memiliki selera untuk minum, juga tidak memiliki selera syahwat, ya. Sehingga dia tidak memiliki istri, juga tidak memiliki anak, ya. Ya. Tidak merasa ngantuk, ya. Dia bekerja terus, ya, sesuai dengan yang Allah perintahkan kepadanya. Dan yang kedua adalah supaya kita mencontoh, ya, supaya kita itu mencontoh kepada para malaikat, ya, yang diantara sifat itu adalah setia untuk terus beribadah kepada Allah. Jadi kita ini sebagai makhluk yang diberikan kenikmatan lebih dibandingkan dengan malaikat, itu diharapkan kita juga memiliki sifat sebagaimana malaikat tadi. Itu malaikat yang setia kepada perintah-perintah Allah, senantiasa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah tanpa pamrih. Itu diantara hikmah mengapa kita beriman kepada para malaikat, supaya dalam kehidupan ini kita pun mencontoh kebiasaan baik para malaikat itu, setia dalam menjalankan ibadah dan setia di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, ya, hikmah supaya kita ini beriman kepada malaikat adalah supaya tidak timbul perasaan ujub, ya, sombong, gitu. Karena malaikat itu senantiasa memuji Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah sepanjang siang dan malam, tetapi dia tidak menyombongkan dirinya akan ibadah-ibadah yang dijalankan itu. Nah, itu yang kita contoh. Ya, maka jangan sampai kita sombong terhadap ketaatan yang sudah kita berikan kepada Allah. Sehingga ada seorang ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa perbuatan dosa yang diakhiri dengan pertaubatan itu jelas lebih mulia daripada perbuatan ketaatan yang disertai dengan kesombongan.
Karena perbuatan ketaatan yang sertai dengan kesombongan itu tidak memiliki nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang keempat, menyadari akan pengawasan Allah lewat para malaikat-malaikat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di samping melihat apa yang kita lakukan, juga Allah mengutus para malaikat untuk mencatat terkait dengan apapun yang dilakukan oleh manusia, ya. Yaitu apakah lintasan hati berupa niat, ya, ucapan lisan berupa perkataan, atau apa yang dilakukan oleh perbuatan anggota badan manusia. Dalam perbuatan-perbuatan kita juga dicatat oleh malaikat. Dan apa yang dicatat oleh malaikat itu nantinya malaikat menjadi saksi terkait apa yang telah kita kerjakan. Dan tentu apa saja yang kita niatkan, apa saja yang kita ucapkan, apa saja perbuatan yang kita lakukan, ya, senantiasa nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Sehingga dengan kita meyakini bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah dan pengawasan malaikat, diharapkan kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, ya. Karena ketika itu terjadi, maka kita akan bisa melindungi diri kita dari perbuatan maksiat, ya. Orang yang berhati-hati dalam hidupnya, maka dia akan berupaya untuk menjauhi perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Karena dia meyakini bahwa perbuatan itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Kalau kita menanam kebaikan di dunia, maka kita akan memanen kebaikan di akhirat. Itulah anak-anakku sekalian, hikmahnya kita beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah kepada kita sekalian, sehingga anak-anakku ketika kita diberikan tambahan nikmat yang banyak, maka kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktunya dijaga, senantiasa membaca Al-Quran, ya. Karena sesungguhnya orang muslim itu adalah nafi'un li nafsihi wa nafi'un li ghairihi, memberikan manfaat yang besar bagi dirinya, juga memberikan manfaat yang besar bagi sesamanya. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.